Oke ya, kita mulai. Kemarin kita sedang membahas tentang conjunction dari adverbial clause. Nah, conjunction dari adverbial clause ini diantaranya punya berapa kategori. Sambil kita review aja yang kemarin dulu. Adverbial clause. Non-clause maksud saya. Hari ini ada jadwal tryout nggak? Mengingatkan. Halo? Halo semuanya? Hari ini ada jadwal tryout misalnya di Zenius nggak? Suka buka Zenius nggak sekarang? Ada kalau nggak salah. Tryout ke-8 gitu kalau nggak salah. Ya. Ada, Pak. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, ini kemarin itu kita bahas tentang jenis-jenis konjungsi di noun clause ya. Di antaranya adalah statement dengan the fact that atau that sama question. Gitu. Questionnya itu ada dua, itu yes or no question, whether dengan whether atau if gitu. Yang kedua tentang dengan menggunakan question word. Nah, question word ini yang sekarang kita diskusikan. Yang pertama sebagai subjek, misalnya who atau whoever, what atau whatever, gitu ya. Kemarin yang kita diskusi, yang kita bahas tuh mulai dari ini, yang subjek what is in his hands looks nice, gitu ya. Saya review dulu ya. Berarti ini halaman ke-6 ya. Halaman ke-6. Ini sekarang halaman ke-5. Yang subjek kemarin, nah ini. Nah, yang subjek, maksudnya subjek ini si konjungsinya ada di posisi subjek. Misalnya ini nih, what ya. What is in his hand, what is in his hand looks nice. Gitu. What-nya berarti subjek, sebagai subjek. Is-nya linking verb. Terus in his hand-nya subjective complement. Gitu. Terus semuanya what is in his hand ini jadi non-clause. Terus I know who loves me. Di sini who-nya jadi subjek gitu ya. Loves-nya verb transitive, me-nya objek. Terus I know who I am juga sama. Nah, di sini who-nya ini, who I am ini jadi non-clause. Tadi ini semuanya non-clause nih. Ini what is in his hand jadi non-clause karena dia jadi subjek. Posisinya ada di subjek. Jadi kalau sebuah konjungsi, kalau sebuah klausa terdiri dari konjungsi, kemudian subjek dan verb, atau konjungsinya sebagai subjek, setelah itu ada verb seperti ini. Nah, nanti maka klausa ini dia jadi subjektif apa? Jadi noun clause gitu. Klausa yang beroperasi sebagai kata benda gitu. Yang ini dia noun clause karena dia klausanya ada di posisi objek gitu ya. Terus yang who I am ini juga sama noun clause karena dia posisinya ada di posisi objek dari verb transitive now gitu. Who loves me, who-nya ini jadi konjungsinya berperan sebagai subjek, loves-nya katakan dia transitif, me-nya objek. Terus who-nya ini, who-nya subjective complement, I-nya subjek, M-nya linking verb. Oke. Terus Umar asks who is studying. Whom I love is, contoh berikutnya ini adalah yang konjungsinya sebagai objek. Kalau tadi kan si subjek ya, question word-nya tuh. Jadi ini kan kita lagi bahas konjungsi yang menggunakan kata tanya. Kata tanyanya misalnya who, what, gitu ya. Di sini misalnya whom juga, whoever, gitu. Atau whatever. Di sini whom misalnya whom I love is who is always with me. Dia yang saya sukai adalah yang selalu bersamaku gitu. Nah, di sini whom-nya
RPO, jadi relative pronoun sebagai objek karena di sini setelahnya ada subjek dan verb transitive I love gitu. Nah, jadi objeknya ini sebenarnya dibalik, jadi ditarik ke belakang. Gitu. Biasanya kan di depan objeknya. Cuman karena dalam klausa itu kan kalau kita punya klausa pasti pola klausa itu selalu conjunction ditambah subjek ditambah verb, selalu diawali oleh konjungsi gitu, nggak pernah bisa dibalik gitu. Makanya ini selalu si whom-nya ini dipindah ke belakang karena dia jadi konjungsi. Whom I love, nah ini jadi noun clause nih. Whom I love ini dia jadi apa? Whom I love apa? Noun clause. Noun clause ya. Whom I love ini noun clause. Whom I love ini adalah karena clause-nya ada di mana? Whom I love ini noun clause, kenapa? Karena posisinya ada sebagai Subjek. apa? Subjek. Sebagai apa? Subjek. Subjek, betul sekali. Nah, sekali lagi ya, sebentar ada yang masuk dulu. Siapa? Oke. Nah, sekarang sekali lagi saya ulangi. Jadi whom I love ini dia jadi posisinya sebagai subjek. Karena subjek maka dia klausanya ini bernilai sebagai dinamakan klausa kata benda atau noun clause. Klausa yang bernilai benda, bernilai noun gitu. Karena yang ada di posisi subjek itu adalah noun. Jadi setiap yang ada di posisi noun itu bisa ada di posisi subjek, objek preposisi. Nah, berarti kalau ada bisa juga polanya nanti jadi ini noun clause kan ya. Ini noun clause. Noun clause bisa ada di subjek, objek atau objek preposisi. Bisa juga noun clause itu kalau kita punya kalimat subjek ditambah misalnya verb, linking verb ditambah apa? Subjective complement. Nah, kalau kita punya nah, kalau aduh, batuk. Nah, berarti kalau saya punya pola begini juga bisa ada noun clause di subjective complement. Jadi noun clause ini bisa juga ada di subjective complement sama subjek. Kalau polanya subjek tambah verb, linking verb tambah subjective complement. Subjective complement ini hanya ada setelah linking verb ya. Jadi kalau ada pola begini nih, subjek, setelah itu linking verb, setelah itu pasti ada subjective complement. Nah, bisa noun clause ini bisa ada di subjective complement juga. Begitu posisinya ya. Oke. Terus contohnya ini is who is always with me. Nah, who is always with me ini apa? Klausanya apa? Non clause. Non clause, betul. Kenapa non clause? Posisinya sebagai objek. Posisinya apa coba ini? Who is always sebagai with me? Objek. Bukan objek. Conjunction. Oke ya, berarti belum saya lanjutkan dulu karena yang ini belum pada paham sepertinya ya. Oke. Berarti who is always with me ini dia posisinya apa? Ini ada apa? Ini is ini apa is? Verb. Verb apa? Verb linking. Verb. Apa? Linking verb ya. Is ini adalah linking verb. Kata kerja penghubung. Setelah linking verb pasti ada apa? Subjek. Complement. Subjek. Subjek. Complement.
Subject close. Subject close. Coba dari saya tanya nih. Subject complement. Apa? Subject Oke, complement. Neng Rizkia dulu. Neng Rizkia apa nih? Setelah linking verb ada apa? Subject complement. Subjektif, komplement. Subject. Ini ada di sini. Nah, ini nih. Nah, subjektif komplement. Tapi subjektif komplementnya ini berbentuk apa? Cep Andre. Ada nggak Cep? Ada, Pak. Ada. Ini apa? Subjektif komplementnya berbentuk apa? Berbentuk apa subjektif komplementnya ini? Berbentuk non Apa? Subjektif komplementnya ini panjang nih, yang Noun. panjang. Noun apa? noun. Noun clause. Ya, Non clause. noun clause. Konjungsinya mana? Neng Erin. Mana konjungsinya mana? Ya? Neng Erin ada? Yang with me, Pak. Konjungsinya mana? Konjungsinya. Belum bisa jawab, Neng Aan. Mana konjungsinya mana? Hah? U. Oke. Terus mana subverbnya? Subverbnya apa? Noun clause. Noun clause-nya coba disebutkan di subjektif komplement apa? Noun clause-nya. Neng Erin sama Neng Aan coba berdua. Noun clause-nya yang di subjektif komplement apa? Who is always with me? Oke, who is always with me? Itu adalah apa? Klausa aja nih. Noun clause. Oke, noun clause kalau klausa pasti punya conjunction kan? Conjunction-nya apa? Ya. Who. Oke. Kalau setelah conjunction, di sini conjunction-nya kebetulan dia berperan juga sebagai subjek atau RPS, ya. Nah, setelah RPS ini apa? Ada verb-nya apa? Verb-nya. Subverb-nya apa? Ini kan subverb. Subverb-nya ada is, ini is sama love ini. Subverb. Kalau yang main verb yang utamanya yang di sentence adalah is yang ini. Is yang tengah-tengah. Nah, yang ini. Is yang ini nih. Berarti subverb-nya apa? Ini is. Neng Rayana mana subverb-nya ini? Neng Rayani. Ada nggak dua-duanya? Ada, Pak. Oke, di sini di conjunction-nya apa? Di subverb-nya apa? Is. Is, oke. Nah, always with me jadi apa itu, Neng Sipa? Nah, Neng Sipa ada nggak? Oke, always with me apa ini? Jadi apa? Setelah linking verb apa? Ini ada linking verb. Setelah linking verb pasti ada subjektif komplement. Subjektif komplementnya ini always with me. Ini apa? Preposisi. Apa? Bukan. Iya, prepositional phrase. Adverb gitu ya. Ini jadi adverb. Terus Neng Ulan. Ini klausanya jenisnya apa? Halo? Who is always with me ini jadi apa klausanya? Halo? Nggak ada suaranya? Halo? Oke, kita lanjut aja. Berarti ini I am what you think. Nah, sekarang I am what you think. I-nya apa? Subject. Subject. Subjek. Terus M, apa M?
Verb Verb linking linking. linking verb. Linking verb. Oke. Linking verb. Jadi linking verb tuh biasanya turunan bi sama turunannya ya. Bi sama turunannya. Nah, terus what you think? What you think ini jadi apa? Non clause. Non Non clause. clause. Non clause jadi apa? Di mana? Non clause. Kenapa non clause? What you think? Itu ada subjektif kan. Iya, Komplement. setelah linking verb, kan ini nih, subjek, setelah subjek ada verb linking verb. Nah, setelah linking verb ini pasti ada subjektif Komplement. Complement. Nah, subjektif komplement. Berarti kalau subjektif komplement ini pasti posisi setelah linking verb pasti kan ada subjektif komplement. Nah, subjektif komplement ini dia bernilai sebagai kata benda juga. Gitu. Makanya kalau ada klausa yang terletak setelah linking verb di sini. Jadi klausanya ini dinamakan sebagai noun clause, klausa kata benda. Kenapa? Karena dia ada di subjektif komplement gitu. Nah, kalau noun clause pasti dia punya conjunction subject sama verb. Conjunctionnya apa nih? What, subjeknya you, verbnya think, gitu kan? Nah, karena ini lagi belajar tentang question word konjungsi yang ada sebagai dalam bentuk objek. Nah, yang objeknya di sini tadi yang contoh pertama whom, yang kedua berikutnya adalah what. Ya, what ini dia jadi objek karena dia berupa karena ada verb transitif di sini, verb transitif terus objek di situ. Ya, itu review yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya sebagai subjek, verb. Nah, sekarang sebagai adverb. Kalau sebagai adverb, contohnya yang pertama ini. Aduh, kok suaranya recet. Oke. Bisa dimatiin dulu sebentar nggak? Itu Neng Erin, Neng Rizkia. Itunya speakernya. Oke. Kasih. Nah, sekarang di sini kan ada where she lives is a beautiful place. Jadi kalau adverb of place, jadi konjungsinya menggunakan adverb, gitu ya. Neng Rizkia sama Neng Erin. Jelas. Apa Neng Rizkia sama Neng Erin matiin dulu ininya loudspeakernya. Nah, suara saya kedengaran nggak sekarang? Coba jawab. Kedengaran nggak? Tes. Halo? Halo. No. Nah, oke. Berarti kedengaran ya. Oke. Sekarang dimatikan lagi aja dulu. Speakernya dimatikan aja dulu lagi ya. Oke. Nah, di sini ada contoh gitu ya. Ini ada kayaknya dari lirik lagu nih, lirik lagu. I will wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Artinya apa? Ini kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, saya akan ada di sini menunggumu. Gitu ceritanya. Nah, di sini klausanya bukan contoh dari noun clause. Kenapa? Karena kita lihat di sini I ini subjek, terus will be right here. Will be right here ini some waiting for you. Aduh, will be. Setelahnya will be ini apa? Will be ini adalah ada kata kerjanya ada dua nih, will sama be. Will-nya ini kata kerja auxiliary karena di sebelah kiri. Nah, yang paling kanan selalu namanya kata kerja ordinary. Verb ordinary. Jadi kalau dalam pembahasan grammar yang kita diskusikan ini, kalau ada kumpulan kata kerja, pasti ordinary-nya itu yang paling kanan. Misalnya, saya punya I have been
studying, ke bawah aja nggak apa-apa. English for 3 years misalnya. Nah, yang paling ini kata kerjanya kan ada 3. Ada have been studying. Selalu nih yang paling kanan saya sebut nanti verb ordinary. Kalau cuma ada satu ya berarti dia sendiri ordinary. Kalau cuma ada satu misalnya I am handsome. Sombong. Apa-apa. Contoh ini kan. Nah, ini I ini subjek nih. M ini kan verb, linking verb. Nah, si linking verb ini dia jadi ordinary. Sorry. Kan cuma ada satu ya. Kata kerjanya M. Berarti dia tuh namanya, lah, kok sekarang mah udah tinggal 10 menit lagi. Sekarang udah 10 menit lagi loh. Loh, saya nggak nyadar ya. Oke, linking verb. Nah, sekarang terus ini handsome. Ini subject complement. Kalau cuma ada satu, maka dia ordinary. Nah, kalau cuma ada banyak, di sini kata kerjanya auxiliary. Ini juga auxiliary. Yang paling kanan itu adalah ordinary. Gitu ya. Oke, sekarang di sini I will be, itu cuma nanti bahasan tentang tenses akan membutuhkan ini. Insya Allah nanti kita bahas tenses. Kita belum bahas tenses kan ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Oke, I will be. Nah, ini kan sama linking verb juga. Ordinary-nya linking verb. Nah, setelah itu dia ada subjective complement. Subjective complement-nya. Terus di sini ada object of preposisi. U-nya ini OOP, object of preposisi, karena ini for-nya adalah preposisi. Gitu. Semua posisi ada nilai bendanya, itu udah ada tempatnya. Subjek udah ada. Subjek kan kata benda, noun di sini. Terus subjective complement, waiting here, right here, waiting, ini subjective complement juga udah diisi. You, object of posisi udah diisi. Udah penuh semua yang posisi nilainya benda udah terisi semuanya, berarti klausanya di sini bukan noun clause ternyata. Ini saya sambil memperkenalkan materi berikutnya nanti setelah beberapa bab tertentu nanti kita belajar namanya adverbial clause. Jadi wherever you go ini wherever-nya conjunction sama whatever you do gitu ya. Wherever you go. Nah, ini adalah conjunction. Terus ini subject, ini verb, ini wherever you go dan sama whatever you do di sini mereka berdua itu namanya adalah adverbial clause. Ya, atau disingkat AVC. Adverbial clause nanti kita bahas tentang khusus di materi adverbial clause. Cuma ini memperkenalkan aja dulu gitu. Sambil kita bahas kalau noun clause itu posisinya akan ada selalu di kata benda yang nilainya kata benda. Contohnya kalau saya mau bikin ini kalimat ini jadi ada noun clause-nya gimana? Misalnya I will be right here waiting for what you will say. Bisa juga kan? Misalnya gini. Nah, you-nya ini kalau saya bikin panjang, si kata you ini menjadi misalnya you want to say, biar singkat nggak apa-apa lah, what you will say aja. What you will say. Nah, kalau saya menyimpan what you will say ini tepat di kata you ini, maka what you will say ini jadi apa dia? Ini kan conjunction. Sorry. What ini jadi dia RPO, objek ya. Nah, you-nya subjek, will say-nya adalah verb transitif gitu. Ini will-nya ada dua kata kerjanya nih. Will sama say. Will-nya ini auxiliary, yang paling kanan selalu namanya ordinary. Nah, transitif. Gitu. Ini objeknya di sini di belakang karena dia berperan sebagai konjungsi, jadi objeknya di belakang. Dan karena pola klausa selalu conjunction, setelah itu subjek, setelah itu verb. Kalau dibalik nanti nggak bisa, nggak boleh perannya. Berarti, nah ini kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, aku akan di sini menunggu apa yang akan kamu katakan, gitu ya kira-kira. Nah, baru si you ini, si conjunction what you will say ini kalau kita kalau saya tanya, ini klausanya apa?
Halo? Ini clause-nya adalah noun clause. Oke. Saya punya waktu 5 menit. Nah, she wants to know when I will go to KVPM. Ya, di sini misalnya adverb of time menggunakan kata when. Ya. Oke, di sini tadi itu kan adverb of place, wherever, whatever di sini. Wherever. Nah, ada kata wherever. Jangan saya warna itu. Konjungsinya yang berperan di sini sebagai konjungsi wherever itu adalah adverb. Whatever juga sama. Tapi di sini tadi si whatever and wherever you go ini dia ternyata perannya bukan noun clause tapi apa tadi? Halo semuanya? Ada orang? Halo. Apa namanya ini? Wherever you go sama whatever you do ini apa? Adverbial clause. Real close. Adverbial clause. Clause yang berperan sebagai adverb. Kenapa? Karena tadi penjelasannya semua posisinya kata benda sudah terisi. Di sini objek of preposisi udah diisi pakai you. Terus subjective complement udah diisi pakai right here waiting. Terus subjek udah diisi sama I. Ya. Kalaupun kita mau bikin noun clause, nah seperti saya jelaskan tadi, si kata you ini diubah jadi klausa. Jadi for what you will say, misalnya. Nah selanjutnya nih, misalnya itu she wants to know when I will go to KVPM. Di sini menggunakan kata kerja adverb juga. Adverb of time-nya apa? Ini saya sekarang pengen ini aja dulu memberi ciri mana yang jadi adverb of time-nya di sini adalah kata when. Gitu. When. C-nya adalah apa? Di sini C-nya adalah subjek ya. Subject. Subjek wants to know. When I will go to KVPM ini jadi apa? Non clause. Non clause, betul sekali. Kenapa non clause? Karena kan Ini ada conjunction ya. pronoun. Ini relative adverb kemarin itu kita bahas. Terus ini subjek. Ini auxiliary. Dan Ordinary. ordinary. Dan seterusnya. Go to KVPM. Ini objek ya. To KVPM ini, to-nya preposisi, sorry. Berarti OOP. Objek of preposisi. Nah, ini semuanya tuh jadi apa? When I will go to KVPM ini jadi Non clause. non clause. Kenapa non clause? Kenapa dia non clause sebagai objek? Objek dari apa? Ini ada verb transitive nih. Mengetahui kapan saya pergi ke KVPM. Dia ingin tahu saya kapan pergi ke King Fahd University, Petroleum and Mineral. Gitu ya. Nah, di sini wants to know. To know ini sebenarnya ini tuh to infinitive phrase. Oke. Ya, nanti aja kita bahas lagi. Sekarang 1 menit terakhir. Kok kemarin katanya Zoom udah nggak 40 menit, sekarang 40 menit lagi. Oh, nggak apa-apa sih, nanti saya share aja link berikutnya, seperti biasa. Oke. Nah, sebenarnya wants to know ini adalah head, gitu ya. Kalau ingin lebih detail, to know ini adalah head yang berupa to infinitive, dan when I will go to KVPM ini adalah noun clause as object, juga sebagai modifier dari head-nya to infinitive. Jadi ini to infinitive phrase. Masih ingat to infinitive phrase nggak? Iya. Ya. Nah, ini adalah to infinitive phrase mulai dari sini nih. To infinitive phrase. To infinitive phrase. Dan to infinitive phrase-nya juga dia adalah modifier. Modifier